Pagi ini saya mau bicara sama saudara tentang kemarahan yang mendatangkan malapetaka. Yang saya sebut malapetaka di sini adalah kita kehilangan blessing dari Tuhan. Bukankah ini malapetaka? Harusnya dapat berkat, kita kehilangan berkat. Bahkan ada banyak rencana-rencana Tuhan yang harusnya itu indah, dahsyat, luar biasa buat kita. Tuhan batalkan. Rencana Tuhan hari depan penuh dengan pengharapan sesuatu yang terbaik yang Tuhan rancangkan buat kita, di cancel sama Tuhan. Tuhan bikin batal. Kenapa? Karena kemarahan yang tidak pada tempatnya. Bukan berarti saya berkata atau Alkitab mengajar kita gak boleh marah. Marah boleh tapi pada tempatnya. Harusnya marah gitu. Ada kekeliruan, ada dosa, ada sesuatu yang di mata kita salah gitu ya. Dan dia gak sadar, terus diulang. Ada saatnya bikinnya kepada keluarga, kepada istri atau apa. Ada sih saatnya kita marah sebagai bos kepada pegawai. Tentu saya pikir ini penting juga buat Anda dalam profesi pekerjaan apapun. Ada pengusaha, ada bisnismen, kita pelayan Tuhan, kita hamba Tuhan, teman-teman gembala, atau pekerjaan dalam bidang apa saja. Anda karyawan, pegawai, Anda punya pimpinan, Anda punya bawahan di bawah. Kadangkala kita diperhadapkan oleh keadaan sekitar kita, orang-orang sekitar kita, termasuk keluarga kita. Itu memang memancing kemarahan, bikin marah. Ada orang-orang yang Tuhan pertemukan sama kita memang apa ya, jengkelin gitu ya, bikin marah. Nah, kita mesti mengerti rule-nya pagi ini, garisnya. Jangan sampai marah kita ternyata Alkitab katakan marah yang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, ini mendatangkan celaka, malapetaka. Bisa membatalkan, bikin cancel janji Tuhan. Bahkan banyak kita kehilangan penyediaan berkat. Berkat harusnya kita terima, kita kehilangan gak terima. Gak maksimal rencana Tuhan, berkurang banyak, kita terima tapi berkurang. Gara-gara malapetaka ini, kemarahan yang tidak pada tempatnya. Marahnya kita membuat kita gak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu maksud saya. Ini bocoran dari depan. Profesi apapun, hidup yang kita jalani, kita diperhadapkan dengan namanya kemarahan. Tapi mesti pada tempat yang benar ya menurut saya. Kita baca saja ayatnya dulu ya. Yakobus 1 ayat yang ke-20. Ayo jemaat Tuhan, mari sama-sama kita membaca ayat firman Allah ini 1, 2, dan 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya ingin ulang sekali lagi ya. Tolong perhatikan baik-baik. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia ini berarti amarah hawa nafsu daging kita. Marah yang mungkin membabi buta. Anda ini marah harus tahu kapan kita stop marah. Jangan marah itu terus dibesar-besarkan. Itu marah manusia. Marah yang diterus-teruskan. Sekarang marah, besok marah, besok lusa marah. 1 bulan marah. Nah, itu marah yang membabi buta menurut saya. Itu sebuah kemarahan hawa nafsu daging. Nah, ini yang disebut, yang dikatakan oleh firman Allah, amarah manusia, hawa nafsu daging kita yang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini berdasarkan konteks Yakobus 1 ayat 20. Sebuah kemarahan yang membuat kita tidak benar, tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Berarti posisi kita karena marahnya kita membuat kita nggak benar, membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Satu kali di Alkitab, Yesus di Markus pasal 11 ya. Nanti coba Anda cari ayatnya, saya lupa ayatnya di mana itu ayatnya ya. Tapi Markus pasal 11, saya kadang ingat pasalnya, lupa ayatnya. Tapi ingat pasalnya, Markus 11 itu. Satu kali Yesus mengajar sama murid-muridnya, kalau kamu berdiri di hadapan Tuhan untuk berdoa. Lalu Tuhan katakan ada ganjilan di hati kepada seseorang. Ampuni dulu orang itu.
Ada kata ampuni dulu orang itu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Berarti ada kemarahan di hati dong. Ada dendam di hati, ada kepahitan di hati. Kemarahan yang terus dibesar-besarkan. Kemarahan yang terus dikobar-kobarkan, dinyala-nyalakan, diterus-teruskan. Ini kayaknya bukan 1 bulan lagi. Ini bisa tahun-tahunan kemarahan. Nah, ini kemarahan yang tidak benar. Ini kemarahan yang tidak pada tempatnya secara rohani. Ini adalah sebuah kemarahan yang tidak mengerjakan kebenaran. Apa kata Yesus kepada muridnya dalam Markus pasal 11? Kamu datangin orang itu, berdamai dulu, lepaskan pengampunan sama orang itu. Baru kamu datang berdoa. Itu kurang lebih Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam Markus pasal 11. Baru kamu datang berdoa setelah kamu berdamai mengampuni orang itu. Saya menilai dari ajaran Yesus bahwa ternyata yang namanya mengampuni itu lebih tinggi daripada doa. Selama ini mungkin loh saudara ya, di antara beberapa kita menganggap menilai doa itu segalanya gitu ya. Doa itu nomor 1, doa memindahkan gunung, doa mendatangkan mujizat, doa mendatangkan kesembuhan, doa mendatangkan berkat. Memang betul, tetapi ingat apa artinya doa dalam hati ada kemarahan. Kita ngomong minta berkat, tapi yang minta doa, yang minta berkat, ini ada kedendaman, kemarahan yang dibesar-besarkan, kemarahan yang terus menerus. Doa kita kosong loh. Doa kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tidak dinilai, tidak mengerjakan mujizat. Ingat, pengampunan itu lebih tinggi nilainya daripada doa. Sementara ini kita berpikir doa segalanya, doa nomor 1, doa yang the best. Mengampuni lebih tinggi. Mengampuni itu jembatan hidup kita menuju ke sorga. Salurannya itu pengampunan. Jembatan kita itu menuju surga. Nah, kalau kita tidak punya roh melepaskan pengampunan, Anda yang sedang menghancurkan jembatan tanggamu sendiri. Tangga jembatan maksud saya. Loh, yang bikin hancur tangga jembatan menyampai jawaban doa di sorga itu apa ya? Anda sendiri dengan apa tidak mengampuni. Tapi jujur ya, kelihatannya sederhana mengampuni. Tidak marah lagi saya Pak. Kelihatannya sederhana, tapi sangat susah loh dilakukan mengampuni itu. Ada beberapa orang lebih suka memilih berdoa berjam-jam di kaki Tuhan daripada saya mengampuni Pak. Saya sampai mati nggak mau mengampuni Pak. Anda sedang menghancurkan jembatanmu loh menuju surga. Membuat doamu tidak dijawab. Membuat doamu tidak pernah mengalami perkara yang besar. Membuat doa kita powerless bukan powerful. Kita sendiri yang bikin luntur kuasa doa kita. Pantesan doa tidak ada kuasa. Salah satunya apa? Kemarahan yang dibesar-besarkan sampai nggak bisa mengampuni. Itu Yesus ajarkan loh. Nah, di dalam Alkitab saudara ya, ada seorang tokoh yang pernah marah. Tidak pada tempatnya, berkelebihan. Marah yang tidak mengerjakan kebenaran. Siapa dia? Musa. Padahal begini, Tuhan sendiri yang pernah memberikan sebutan label atribut kepada seorang manusia di muka bumi yang namanya Musa. Tidak ada orang yang punya hati yang lembut seperti Musa. Musa dikenal orang yang lemah lembut setelah dia melewati proses yang panjang, dikosongkan kekuatannya oleh Tuhan. Di Mesir dia anak angkat putri Fir'aun. Di Mesir dia punya segalanya, tinggal tunjuk semua datang. Tinggal tunjuk dia dilayani. Dia betul-betul punya power. Tapi kemudian dia lebih memilih untuk tinggal bersama dengan umatnya. Melakukan kehendak Allah gitu kira-kira. Dia di padang gurun. Dia dikosongkan kekuatannya lewat proses itulah. Sampai hatinya pun karakter dibentuk. Sampai Tuhan berkata, ini manusia paling lemah lembut. Setelah dikosongkan semuanya sama Tuhan. Tapi satu kali orang yang paling lembut hatinya, marah luar biasa, terpancing dengan situasi orang-orang di sekitarnya. Hati-hati dengan orang-orang di sekitar kita. Itu bisa, maaf ya, karyawan kita, pegawai kita. Itu bisa atasan kita. Ya,
Itu bisa jemaat, itu bisa gembala kita dan segala macam, saudara, segala macam. Ini konsekuensi buat kita semua gitu loh kira-kira. Ya, kita berhadapan dengan orang-orang yang bisa bikin kita marah. Keluarga, anak, suami, istri bikin kita marah kelakuannya. Istri bisa begitu, suami juga sama bisa marah. Orang tua kepada anak. Nah, kita belajar ada seorang yang bernama Musa, satu kali dia marah besar. Sehingga marahnya berlebihan, sehingga dia menjadi dosa. Dalam Bilangan pasal 20, sebelum kita baca ayat 11 sampai 12, background ceritanya adalah satu kali umat Allah tidak ada air di padang gurun kan. Lalu mereka teriak sama Musa, Musa, kami minta air, kami haus. Apa kamu ini mau bunuh kami di padang gurun ini? Makanya ngapain kamu keluarkan kami dari tanah Mesir? Apa di Mesir kurang kuburan? Kamu mau kubur kami, istri, suami, anak-anak kami di padang gurun yang keras dan kering ini. Kami haus, kami minta air. Mungkin ngomongnya udah kelewatan. Bahasa Alkitab dikatakan begini. Mereka umat Allah di padang gurun bertengkar dengan Musa. Bertengkar. Jemaat sama gembalanya bertengkar ini saudara, sama pemimpin rohaninya. Katanya bertengkar bahasa Alkitab. Nah lihat, gara-gara pertengkaran ini, lalu di ayat Bilangan 20 ayat 8, Tuhan ngomong gini sama Musa, Musa sekarang ambil tongkatmu, tapi bukan untuk memukul. Ambil tongkatmu, nanti tolong Anda baca cek ya. Bilangan 20 ayat 8, Tuhan ngomong gini, Musa sekarang ambil tongkatmu, tapi bukan untuk pukul gunung batu. Di ayat 8-9, Tuhan berkata begini sama Musa, katakan, nah ini ada ayatnya, saya baca saja ya. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ambil tongkat tapi bukan dalam rangka dipukul, kata Tuhan. Berkata kepada gunung batu itu supaya apa? Engkau gunung batu mengeluarkan air. Ngomong sama gunung batu. Tapi Musa sudah kadung emosi. Musa marahnya sangat besar. Lihat ayat 11 Bilangan 20 saudara ya. Saya baca ayat ini ya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya. Dikatakan apa? Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Mestinya ngomong. Tapi emosi marah. Dipukul dengan tongkatnya 2 kali. Lalu kita lihat saudara ya. Maka keluarlah banyak air. Sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya, kata Alkitab, kamu tidak akan membawa jemaah ini, seluruh umat Israel, masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Seyogianya janji Tuhan atas Musa adalah memimpin Israel keluar dari tanah Mesir di padang gurun. Janji Tuhan apa? Kamu pimpin sampai masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi janjinya Tuhan dengan sumpah dibatalkan. Janji Tuhan di-cancel, dibatalkan. Karena apa? Musa melanggar kekudusan Tuhan. Marahnya Musa tidak mengerjakan kebenaran di mata Tuhan. Yang Musa buat membuat Tuhan tidak berkenan. Dosa di mata Tuhan. Melanggar kekudusan berarti dosa kan. Dan janji Tuhan dibatalkan. Gara-garanya cuma apa? Marah. Kemarahan Musa membuat dia gak taat pada firman Tuhan. Kan seringkali itu kan membuat kita tinggalkan Tuhan. Membuat kita gak taat kepada Tuhan. Membuat kita kesetiaan kita, kasih kita jadi luntur. Kasih kita jadi kendor apa? Karena kemarahan, kecewa sama Tuhan. Marah. Ketaatan seringkali kecil di mata kita. Saya sering ajarkan itu sama saudara. Ketaatan seringkali kita remehkan di mata kita. Tapi tahukah Anda, setiap ketaatan itu adalah besar di mata Tuhan. Itu basically hal ketaatan, kesetiaan itu fondasi dasar di mata Tuhan. Begitu kita nggak taat,
berubah semua loh. Dan seringkali orang tidak taat sama Tuhan, tidak nurut pada perintah Tuhan. Itu gara-garanya apa? Marah. Marah yang gak pada tempatnya. Masa sama Tuhan Anda marah? Ujungnya marah sama Tuhan ini Musa. Coba lihat ayat ini. Rencana Allah batal, di cancel, dibatalkan. Waktu Musa marahnya berlebihan dan rencana Allah batal baginya. Dari mana kita tahu? Dari ayat ini. Ulangan 32, saya jelaskan ya, ayat 51 sampai 52. Mari saya baca ayatnya buat setiap kita. Oleh sebab kamu telah berubah setia, kemarahan sampai ujungnya berubah setia terhadap aku, kata Tuhan, di tengah-tengah Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku, diulang lagi sama Tuhan, di tengah-tengah orang Israel, engkau perhatikan, boleh melihat saja tapi tidak masuk. Engkau boleh melihat negeri itu, negeri Kanaan, terbentang di depanmu, kelihatan, tetapi tidak boleh masuk ke sana, dibatalkan. Nggak bisa masuk kamu Musa ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Cuman lihat saja. Artinya rencana Tuhan sama Musa dibatalkan, di cancel gara-gara marah yang gak pada tempatnya. Yang kedua, rencana Tuhan tidak maksimal. Harusnya masuk jadi gak masuk. Tinggal ya istilah bahasa manusiawi kita, tinggal beberapa langkah masuk tanah Kanaan, tapi dibatalkan. Tinggal beberapa langkah. Harusnya maksimal, sekarang tinggal 75%. Cuman di border saja, di perbatasan. Digantikan sama Yosua. Kenapa? Kamu melanggar kekudusanku. Marahmu itu loh Musa. Ini pelajaran penting loh buat kita. Kita pikir kemarahan kita, biasalah marah. Saya tidak berkata kita gak boleh marah loh. Marah yang boleh pada tempatnya. Yesus pernah marah, ya. Tapi bukan marah kayak Musa. Yesus pernah marah sampai bikin pecut, bikin cambuk. Anda ingat cerita itu kan? Gara-garanya apa? Itu marah pada tempatnya. Harus marah memang. Kenapa? Ada dosa, ada kekeliruan di situ. Bait Allah, rumah Allah dijadikan tempat jual beli. Alih fungsi gitu. Harusnya bait Allah, kata Yesus, untuk berdoa, menyembah Tuhan, rumah doa. Ini pakai mencari keuntungan para bisnismen, pengusaha, pedagang. Cari keuntungannya di rumah Allah, bikin Tuhan marah. Rumah persembahan kok dicari untuk cari keuntungan. Yesus pakai pecut loh. Di balik meja penukar uang, burung merpati dilepaskan, kambing domba dilepaskan. Bahkan diusir itu semua. Imam-imam juga dimarah karena dia yang cari keuntungan. Mengizinkan semua kan dapat pajak, dapat duit semuanya. Coba alih fungsi. Pantesan Tuhan marah. Tapi ini marah ilahi. Ini marah yang memang harus marah karena ada dosa. Bukan saya berkata nggak boleh marah. Boleh marah. Ada ayatnya itu ya. Coba Anda lihat. Efesus pasal 4 ayat 26. Saya tambah sedikit, saya gak sempat catat. Tapi Tuhan ingatkan ayat ini. Efesus 4 ayat 26. Saya ingin Bapak Ibu Saudara jemaat sama-sama kita baca. Ketika ayat ini mengalir, sesuatu yang mengalir begitu, ini penting dibaca. Dan ini pelajaran penting buat kita. Jangan diremehkan. Ini ingat-ingatan, warning buat kita. Supaya apa? Berkat Tuhan maksimal, saudara. Rencana Tuhan jadi maksimal. Bukan kurang, bukan batal. Ada banyak kita rencana berkat 100%. Berkatnya jobnya dapat 50%. Bahkan jangan-jangan cuma dapatnya treat 35%. Gak maksimal 1%. Kenapa? Kemarahan saudara membabi buta. Diterus-teruskan. Gak tahu waktunya stop. Dibesarkan terus. Sampai besok. Coba lihat ayat ini. Efesus 4 ayat 26. Sama-sama ya. 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dari ayat ini tersirat, boleh marah enggak? Apabila kamu menjadi marah, berarti indikasinya boleh marah. Apabila kamu marah boleh. Tapi begini, perintah rambu larangannya. Jangan sampai marah kita, kamu berbuat dosa. Maksudnya apa? Kata firman Allah,
boleh marah, tapi marah kita jangan sampai mengerjakan dosa, mengerjakan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Marah yang bagaimana? Marah yang seperti ini. Janganlah kemarahan kita sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, ini tidak boleh. Ini garisnya, rule-nya firman Allah. Ini rambu larangannya buat kita. Jangan dikecilkan. Setiap larangan yang melanggar jangan diremehkan. Kecil di mata kita, besar di mata Tuhan pelanggaran. Batal berkat kok, mencelakakan kita kok, di cancel, dibatalkan, dicabut, tidak maksimal. Musa itu harusnya masuk, tapi dikurangi, berkurang janji Tuhan. Cuman di perbatasan dia nikmati Tuhan, selebihnya masuk nggak bisa, cuman lihat. Nanti Musa sama ketika Yesus dipermuliakan di Gunung Nebo, Musa dan Elia muncul dalam kemuliaan sama-sama. Dia lihat tanah Kanaan. Tapi dia enggak, dengan tubuh ini dia enggak nikmati seperti generasinya Yosua. Cuman melihat. Di perbatasan itu dia sebelum mati dia juga lihat di atas Gunung Nebo, di atas Gunung Nebo dia juga lihat itu, saudara. Mari kita belajar dari firman Allah ini. Terutama ini marah sampai batasnya sampai matahari terbenam, harus padam amarah kita sampai matahari tidak kelihatan, itu batas kemarahan kita. Jangan besok masih marah. Nah, seringkali ini justru dilanggar dalam keluarga kan, suami istri. Kalau sudah marah, besok masih marah lagi, ya kan? Besok masih marah, besok lusa masih marah. Bahkan ada suami istri marah sampai 1 bulan penuh. Sampai 1 tahun penuh, cilaka loh ini. Melanggar. Makanya jangan heran, gampang kok. Kalau ada mau kehilangan berkat, rumah tanggamu udah ada berkat, marah terus. Udah matahari terbenam, besok Anda masih marah. Besok masih marah. Jobnya enggak ada, berkatnya enggak ada. Berdamai. Sampai Yesus berkata Markus 11, kalau kamu mau berdoa, berdiri hadapanku, ampuni dulu. Jadi yang namanya menyelesaikan kemarahan, mengampuni itu lebih tinggi nilainya daripada doa. Makanya doa kita akan dijawab, Tuhan berkati, tidak ada berkat. Masalahnya di sini, kemarahan kita terus menerus. Kita ini nggak tahu kapan waktunya berhenti, stop untuk marah. Nah, sekarang pagi ini kalau ada di antara saudara sedang marah-marahan, stop loh, berhenti. Marah pun mesti ada pada tempatnya. Saya ingin Anda bandingkan dengan ini. Imam Eli. Imam Eli ini harusnya marah, tambah dia nggak marah. Lah kebalik. Marah boleh. Tapi marah yang pada tempatnya. Kalau ada dosa, ya kita tunjukkan. Nah, Imam Eli ini kebalikannya. Sebaliknya harusnya marah, dia nggak marah. Sebaliknya Imam Eli dia tidak memarahi siapa? Anak-anaknya yang berbuat dosa di bait Allah. Kita baca ayatnya ya. 1 Samuel pasal 4 ayat 15 sampai 18. Saya baca dengan cepat. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, kabur. Sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang, orang baru perang. Habis perang dan kalah. Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Biasanya menang. Nggak biasa peperangan melarikan diri. Hari itu melarikan diri. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Melarikan diri karena ada orang dursila 2 orang. Namanya Hofni Pinehas. Siapa? Anaknya Imam Eli. Eli saking sayangnya sama anak, dia tanya, bagaimana kabar anakku? Lihat ayat 17. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas. Ya, dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati dan seterusnya. Imam Eli, imam besar Eli ini mati, ikut dihukum bersama Tuhan dengan 2 anak-anaknya. Alkitab punya bahasa untuk 2 anak Imam Eli, dursila. Kenapa dursila? Tidak punya etika. Kalau nanti di rumah Anda baca dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata dursila itu pencuri yang pertama. Kedua, kelakuan mereka jahat.
Ketiga, kelakuan mereka sangat buruk. Itu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pencuri, kelakuan jahat, kelakuannya buruk, dan seterusnya masih banyak yang lain. Pencuri. Dursila kata Alkitab. Kenapa pencuri? Bapaknya gak bisa didik dia. Bapaknya saking sayangnya sama dua putranya ini, gak pernah menegur, gak pernah marah. Loh, waktunya marah gak marah. Mencuri lemak-lemak yang harusnya haknya Tuhan. Lemak itu perjanjian lama, korban bakaran khusus punya Tuhan. Untuk korban bakaran asapnya naik di hadapan Tuhan. Dicuri sama mereka. Ini kalau zaman sekarang mencuri uangnya Tuhan di rumah Tuhan. Korupsi uangnya Tuhan di rumah Tuhan. Ini imam loh. Imam yang melayani tapi batu sandungan. Imam tapi pencuri punya Tuhan. Tidak boleh saudara. Saya gembala, saya tidak pernah mengelola keuangan. Saya bersih keuangan. Gereja kami, keuangan dikelola dengan baik oleh bendahara. Untuk kepentingan gereja, kepentingan umat. Untuk sembako, untuk apa urusan-urusan hal yang lain. Saudara yang dikelola kami, saya gembala tidak mengelola keuangan. Ini anak Imam Eli, Dursila mencuri dia. Bukan cuma itu, berzina sama perempuan-perempuan Israel di pintu gerbangnya Bait Allah. Itu dibiarkan kayak tutup mata. Waktunya marah ditegur, nggak ditegur. Nah itu Imam Eli. Dan itu ada hukuman. Nanti kalau ada baca, makanya dihukum mati kan anak Imam Eli. Bersama dengan Imam Eli. Dan itu Tuhan pernah ngomong sama Samuel kecil. Dalam 1 Samuel pasal 3 di ayat 13. 1 Samuel 3 ayat 13, 14 saya baca ya. Ketika Samuel dipanggil sama Tuhan. Samuel, Samuel sampai 3 kali kan. Kemudian yang keempat dia ngomong gini. Berfirmanlah Tuhan, hambamu siap mendengar. Tuhan mulai bicara panjang sama Samuel. Tuhan bicara audible sama Samuel. Salah satu yang Tuhan bicarakan ini. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya. Keluarga Imam Eli. Untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya. Hofni Pinehas telah menghujat Allah. Dengan apa? Kita lihat. Tetapi ia, Imam Eli, tidak memarahi mereka. Waktunya marah Tuhan katakan. Tapi tidak marah. Salah juga. Marah boleh pada tempatnya. Nah ini waktunya marah pada tempatnya. Malah gak marah. Dosa dibiarkan. Gak boleh. Lihat ayat 14. Sebab itu aku telah bersumpah kata Tuhan kepada keluarga Eli. Bahwa dosa keluarga Eli takkan ku dihapuskan dengan korban sembelihan atau korban sajian untuk selamanya. Bayangkan korban binatang, sajian, korban keselamatan, korban bakaran. Gak bisa menghapus dosanya keluarga Eli. Termasuk Imam Eli. Kenapa? Membiarkan dosa dibiarkan saja. Waktunya marah, gak marah. Dan ini tentu pelajaran keluarga buat kita orang tua dengan anak-anak kita. Anak-anak kita disayang harus ya. Kita punya anak dicinta harus. Itu titipan Tuhan, itu kepercayaan Tuhan. Dan itu memang darah daging kita anak. Ya, mengangkat anak pun boleh angkat anak pendeta. Boleh, Anda harus cintai itu anak, jangan disia-siakan. Anak mesti dicintai. Tapi dicintai bukan berarti kita gak tegur, gak dimarahin. Kalau dia salah kelakuannya, marahin, tegur. Apa boleh marahin? Boleh. Salomo berkata malah pakai rotan Salomo. Ajarkan di kitab Amsal, saudara ya. Boleh marah, tapi pada tempatnya. Bukan marah mau membunuh anak kan. Marah bukan hawa nafsu mau bikin celaka anak. Supaya baik anak kita. Udah tahu salah jangan dibiarkan. Nah ini peringatan buat kita orang tua. Dalam membangun keluarga yang berbahagia. Tentu kita inginkan bukan cuma kita suami istri yang bahagia diberkati. Sampai anak-anak kita. Saya selalu ngomong sama anak saya, kamu mesti lebih dari papa. Jangan kamu lebih kurang dari papa atau sama dengan papa. Harus lebih di atasnya papa. Ya, anak kita harus lebih di atas kita. Makanya saya ajar, saya didik. Kalau salah gak boleh. Kasih tahu, didik dia. Dicinta harus, tapi kalau salah ditegur. Khawatirnya begini kalau kita gak tegur. Nanti hari tua kita ngelunjak. Tahu ngelunjak? Kenapa ada anak-anak ngelunjak sama orang tuanya? Pada masa anak-anak kita gak keras didik mereka. Waktunya marah, marahinlah.
Kalau kita nggak pernah marahin mereka pada waktu masa anak-anak, pada masa pendidikan, nanti masa tua kita rambut kita putih udah jadi emak engkong kita, ngelunjak anak kita, berani sama kita, sorry, bahkan berani tendang kita keluar dari rumah kita. Ada pendeta orang seperti itu? Oh, ada banyak. Orang tuanya ditendang sama anaknya keluar dari rumahnya, asetnya semua orang tua sulit ya, ditaruh di panti jompo dan sengsara dan segala macam bla bla bla. Ada banyak. Kenapa ngelunjak begitu anak? Kita tidak memanfaatkan pada masa pendidikan di rumah kita. Salah, dicinta harus ya, tapi pada waktu marahin dia. Kalau enggak, mencelakakan kita. Saya teringat satu cerita terakhir, saudara, terakhir. Ada dua saudara namanya Lewi sama Simeon. Saya pernah ceritakan kisah ini. Jadi ini kan anak Yakub kan, saudara, Lewi sama Simeon. Mereka ini trademark kemana-mana bersama-sama, chemistry gitu. Yakub pernah berkata senjatanya kekerasan. Mereka ini tukang marah. Mungkin singkat saya baca ayat ini ya, untuk saya ceritakan. Kejadian 34 ayat 25 sampai 26. Cukup enggak ini waktunya? Pada hari ketiga, jadi pada 3 hari. Ini dari suku daripada Sikem, perhatikan. Ketika orang-orang Kanaan ini, ketika mereka sedang menderita kesakitan, habis disunat. Datanglah 2 orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah mereka masing-masing mengambil pedangnya menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki dari suku Sikem, sorry ya. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina adik mereka dari rumah Sikem lalu pergi. Apa sih latar belakang kita ini? Jadi satu kali Dina itu adiknya Simeon sama Lewi diperkosa sama anak kepala suku Sikem, namanya anak kepala suku namanya Hemor tadi bapaknya. Habis diperkosa, rupanya si Sikem anak muda ini, saudara ya, anak kepala suku makin jatuh cinta dengan si Dina. Pengen diambil istri, kesatria, jantan gitu ceritanya. Datang sama Yakub sama keluarganya. Aku minta, atau si Hemor berkata, kami minta ya anakmu jadi mantu kami, jadi anak menantu kami, istrinya Sikem. Datang mereka sama keluarganya, baik-baik, kesatria, terbuka. Yakub terpaksa dalam tanda kutip dia berikan Dina menjadi menantunya orang Kanaan itu. Tapi dengan syarat kamu mesti disunat seluruh suku bangsa. Laki-laki sunat semuanya. Setuju mereka, rela mau disunat semuanya. Nah, hari ketiga setelah mereka disunat, ya namanya disunat laki-laki, sorry kata-kata saya, butuh pemulihan, butuh kesembuhan setelah disunat. Iya kan, dari lukanya itu. Tetapi ketika hari ketiga sudah disunat, Simeon tuh sama Lewi masih marah. Obrak-abrik itu suku bangsa orang Kanaan itu. Laki-laki dibunuh semuanya, tidak ada yang hidup. Termasuk Sikem sama bapaknya Hemor, dibunuh semuanya. Yakub dengar itu. Coba lihat kejadian ini. Yakub ngomong begini, kejadian 34, 30, 31. Sabar ya saudara ya. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini. Tetapi mereka 2 orang menjawab begini, mengapa adik kita diperlakukan sebagai seorang perempuan sundal? Kelihatannya cegli alasannya. Alasannya seperti rohani. Lah adikku diperkosa. Dina adikku diperlakukan seperti perempuan sundal. Sepertinya masuk akal. Sepertinya apa ya, make sense, masuk akal. Tapi ini kemarahan yang gak pada tempatnya. Udah damai kok, tapi kemarahan. Dan dari kemarahan ini, lihat ya, pada waktu Yakub mati, ketika satu persatu dipanggil anaknya, dilepaskan doa berkat. Sabar, lihat ayat 5, 49 ayatnya Kejadian. Simeon dan Lewi bersaudara dijadikan satu, kayak trademark mereka. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Yakub ngomong, keras senjatanya, kemarahan senjatanya. Lihat ayat yang ke-6. Lihat. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Dia tidak mau ketularan kayak 2 anaknya ini. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Model kayak 2 anaknya Simeon sama Lewi. Ini bapak lo yang ngomong. Saking gelo, kecewa hatinya sama 2 anaknya. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya membabi buta. Mereka telah memotong urat keting lembu.
terkutuklah. Nah, keluar kata-kata ini, kemarahan mereka sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak Israel. Nanti kalau Anda baca terus, Simeon sama Lewi tidak mendapatkan hak tanah atas suku Israel. Nggak dapat tanah. Simeon tidak dapat tanah, Lewi nggak dapat tanah. Kehilangan berkat warisan, kehilangan blessing dari bapaknya karena kemarahan. Loh, ini kan gambaran. Kenapa kita seringkali kehilangan blessing? Nanti mereka cuman dalam petualangan hidup yang mereka jalani, Lewi dan Simeon dan suku bangsanya, numpang di saudara-saudaranya. Dapat belas kasihan, dikasih tanah cerit sedikit di pinggiran, tanah yang tidak penting, tanah yang tidak strategis, karena kasihan. Nih tak kasih, hidup dari belas kasihan, tidak punya tanah. Jadi Anda tahu ya, Lewi kemudian dipilih jadi pelayan sama Tuhan karena berpihak pada Musa. Itu tidak punya tanah warisan karena kemarahannya. Sebetulnya panjang ya cerita ini ya. Nanti Musa pun ketika melepaskan doa berkat, Simeon dilewati. Simeon dilewati loh, gak dapat berkat karena gak bertobat. Lewi bertobat. Ingat cerita, saya potong sedikit, gak usah lihat gambar lagi ya. Ketika Israel menyembah anak lembu emas, Musa marah kan. Dan siapa beri pihak kepada Tuhan, bertobat sama Tuhan, cuman Lewi yang datang. Dan sejak itulah Tuhan menguduskan Lewi, dikhususkan menjadi milik kepunyaannya. Suku Lewi, suku yang melayani Tuhan. Tapi tetap konsekuensinya dia gak punya warisan tanah. Artinya apa? Bagian gambar terakhir saya tunjukkan sama saudara. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kemarahan yang dilakukan Simeon dan Lewi. Simeon tidak bertobat. Sehingga nanti sampai doanya Musa, doa berkat pada 12 suku Israel, dia dilewat, gak dapat doa berkat. Kasihan Simeon karena gak bertobat. Lewi bertobat, berpihak pada Tuhan, berpihak pada Musa. Tapi tetap saja konsekuensinya mengikuti akibat dosa mereka. Tuhan ampuni dosa Lewi, termasuk Simeon. Tetapi konsekuensi kemarahan mereka tetap ada, gak bisa pulih. Gak punya warisan tanah. Yang lain punya berkat, kehilangan blessing. Bahkan ada banyak yang di cancel kalau kita marah. Gak maksimal hidup kita karena kemarahan. Jadi belajar pagi ini, kalau hari ini Anda kerja atau dalam keluarga kita yang kita jalani hari demi hari, kadang suami istri bisa beda pendapat, bisa memicu kemarahan. Ingat, garisnya kemarahan jangan sampai matahari terbenam. Begitu Anda lihat matahari diganti bulan, stop kemarahanmu. Itu batasannya. Anda orang Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dengarkan baik-baik. Harus tahu kapan waktunya kita berhenti marah. Sampai tidak kelihatan matahari diganti bulan, berhenti marah. Kalau enggak maksimal pekerjaanmu. Tidak maksimal. Mau marah sama siapa saja, berhenti dan harus mengampuni. Kalau enggak maksimal. Harusnya job berkat 100%, tinggal 50%. Atau jangan-jangan saking membabi butanya kemarahanmu tinggal 30%. Enggak maksimal, enggak nyaman kan. Siapa yang menghancurkan jembatan berkat itu? Anda sendiri dengan kemarahan yang enggak bisa berhenti. Pelajaran keras tentang kemarahan. Stop dari marah. Kalau hari ini Anda masih punya dendam kemarahan, ampuni orang itu, siapapun dia. Anak kepada orang tua kepada anak, suami istri, ampuni. Kepada siapa saja pegawai karyawan, ampuni. Supaya blessing Tuhan kemudian membaharui kehidupan saudara. Tapi ingat, konsekuensi tetap ada sama kita yang sudah kita buat. Tidak mungkin pulih kayak semula. Karena apa? Karena kemarahan yang luar biasa tadi. Belajar dari Simeon sama Lewi. Tuhan berkati setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa menyembah Tuhan.